Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Daulay. Saya mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 semester 7. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPL 3 saya yang diampu langsung oleh Bapak Syarbaini Saleh, MSI ESOS. Assalamualaikum anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, agar cepat kita mulai pembelajaran, maka ketua kelas tolong disiapkan ya kelasnya. Berdiri, bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Anak suci, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum dimulainya pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Irham, Hadir bu. Ibnu, Hadir. Rois. Hadir bu. Oke, yang hadir 1, yang absen 2. Jumlahnya 3. Nah, hari ini kita belajar lagi, yaitu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dan hari ini materi kita itu adalah mobilitas sosial. Jadi sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa mobilitas sosial itu adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok orang yang dari lapisan satu ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah. Dan dari dari yang dia hanya biasa saja maupun jadi dia lebih luar biasa atau hanya berpindah pelan tanpa mengalami perubahan kedudukan, itulah yang disebut mobilitas sosial. Nah, sebelumnya anak-anak Ibu sudah pada tahu belum yang lain dari Ibu katakan tentang mobilitas sosial tadi? Jika ada, angkat tangannya. Ada bu. Ya, silakan. Mobilitas merupakan tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Oke, beri tepuk tangan untuk Rois. Nah, selanjutnya itu ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama itu ada mobilitas vertikal. Nah, di dalam mobilitas vertikal ini terbagi menjadi 2, yaitu vertikal ke atas, social climbing, dan vertikal ke bawah, social sinking. Selanjutnya itu yang kedua, bentuk mobilitas horizontal. Selanjutnya ada lagi nih faktor-faktor pendorong dan penghambat dari mobilitas sosial. Yang pertama itu faktor struktural, yang kedua itu faktor individu, yang ketiga faktor sosial, dan yang terakhir itu faktor politik. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari mobilitas sosial, ada 3 ya. Di sini ada mempercepat tingkat perubahan sosial, yang kedua meningkatkan integrasi sosial, dan yang terakhir itu mendorong seseorang untuk menjadi lebih maju. Nah, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya bu. Ya, dipersilahkan. Ingin bertanya apa? Apa itu tentang faktor individu? Baik, Ibu jelaskan ya, bahwasanya faktor individu adalah setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap seperti pengetahuan dan keterampilan. 2 orang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relatif setara, tetapi belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Nah, hal ini itu disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan dengan sikap dan perilaku individu. Sebagai contoh, 2 orang sarjana dari perguruan tinggi yang sama, mereka itu sama-sama melamar pekerjaan di kantor yang sama, tapi tidak bisa 2 orang itu sekaligus masuk ke dalam kantor yang sama karena pihak kantor ataupun perusahaan mereka harus pastinya mengambil seseorang itu yang berintelijensi ataupun yang punya bakat tersendiri. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi contoh yang bisa kita ambil, hal simpelnya saja, misalnya kamu seorang ketua kelas, jika kamu melanggar peraturan ataupun
melanggar aturan ataupun apapun, nah kamu bisa saja dilepas menjadi ketua kelas dan hanya bisa menjadi seperti anggota biasa. Nah, apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas tentang contoh ya, contoh mobilitas ini ya, yang tadi kan ada bentuk-bentuknya kan, mobilitas vertikal yang terbagi dua, yang ke atas dan ke bawah. Nah, kalian harus mencari contoh dari mobilitas vertikal tersebut yang ke atas dan ke bawah. Ibu tunggu waktu 15 menit. Jika sudah selesai, nanti akan dipresentasikan. Baiklah, karena waktu sudah menunjukkan 15 menit, maka anak-anak bisa mempresentasikan hasil kerja ataupun tugasnya. Siapa yang ingin duluan? Saya, Bu. Ya, dipersilakan kepada Rois. Mobilitas vertikal ke atas sebenarnya adalah seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Perusahaan merupakan contoh mobilitas sosial jenis ini. Bentuk sosial climbing lain misalnya terbentuknya suatu kelompok baru yang lebih tinggi daripada lapisan sosial yang sudah ada. Yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Contohnya seorang pegawai diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan sehingga dia menjadi pegawai biasa. Contoh bacaan biasa. Oke, terima kasih kepada Rois. Mari kita beri applause. Nah, jadi kalau sudah ada yang mempresentasikan hasil kerjanya ataupun tugasnya, maka sampai situ aja pembelajaran kita. Dan kita tadi sudah membahas tentang pengertian, bentuk-bentuk, faktor pendukung, dan dampak dari mobilitas sosial. Nah, karena sudah siap, maka kita akhiri. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian video presentasi PPL 3 saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.